Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan adanya umur panjang tadi kita masih diberikan nikmat untuk bertatap muka dalam melaksanakan KBM ini, walaupun dalam tempat yang berbeda. Kenapa harus seperti ini? Karena kita melihat situasi pandemi yang mewabah ini semakin hari semakin bertambah. Makanya untuk pembelajaran yang aman dan nyaman harus dilakukan dengan cara daring atau dalam jaringan, sehingga kita akan bisa memutus mata rantai COVID-19. Nah, dengan cara ini kita semua insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, anak-anakku semuanya, bahwasanya kita hari ini akan belajar PAI dan kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin kita telah membahas tentang hidup bersih dan sehat. Nah, poin A-nya yaitu bersih dan sehat. Bersih itu kemarin sudah disebutkan bahwa rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, bersih pangkal sehat. Nah, dengan cara kita menjaga kebersihan, maka insya Allah kita akan sehat. Kalau kita sudah sehat, maka kita akan kuat. Nah, bukan hanya aktivitas badan saja. Oke, sebelum itu kita akan mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang pelajaran hari ini yaitu tentang bagian B, tentang adab dan doa makan. Nah, untuk makanan apapun, kalau kita tidak jaga kebersihannya dan kita tidak berdoa, maka pertama itu tidak akan sehat, dan kedua, kalau tanpa berdoa itu tidak akan berkah. Maka dari itu kita harus pakai adabnya untuk cara makan. Banyak sekali adab-adab yang harus kita lakukan ketika makan. Yang pertama, ketika kita mau makan, maka terlebih dahulu kita harus mencuci tangan. Tangan ini kenapa harus dicuci? Bukan hanya terhindar dari corona saja, akan tetapi dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik virus, bakteri nanti akan bersarang di tangan kita kalau tidak dicuci. Kemudian kalau misalkan virus atau bakteri sudah bersarang di tangan kita, kemudian kita makan, maka akan menjadi bumerang bagi diri kita atau akan menjadi penyakit bagi diri kita, sehingga setelah sakit kita nanti masuk rumah sakit. Dan mudah-mudahan itu terhindar dari itu. Dengan cara apa? Makanya dengan cara dipakai adabnya. Nah, yang pertama yaitu mencuci tangan. Dengan cara mencuci tangan, maka virus, bakteri insya Allah akan terhindar. Nah, kemudian yang kedua yaitu cara makannya, kita harus duduk. Nah, ingat, harus duduk. Loh, kenapa kita harus duduk? Dulu Rasulullah SAW pernah melarang kepada sahabat untuk
makannya atau minumnya untuk berjalan atau berdiri. Emang kenapa kalau misalkan sambil berdiri? Kalau kita makan ya, atau misalkan kita minum sambil berdiri, misalkan sambil berdiri, maka saringan yang berada di dalam tubuh kita ini itu akan terbuka, sehingga dengan terbukanya saringan yang ada di tubuh kita, setiap apapun yang kita makan itu tidak akan dicerna, langsung masuk ke saluran inti. Kemudian minuman pun, kalau misalkan kita sambil berdiri minumnya, maka itu tidak akan disaring terlebih dahulu, sehingga akan langsung masuk. Kalau misalkan sudah langsung masuk, itu akan merusak baik pencernaan ataupun misalkan kantung kemih. Maka dari itu kita makan dan minumnya harus duduk. Kalau duduk, maka saringan itu semuanya akan berfungsi. Dari itu kita harus duduk. Kemudian yang ketiga yaitu membaca basmalah. Nah, perlu membaca basmalah dan membaca doa. Seperti sebelum makan minimal baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah itu insya Allah kita akan berkah. Makanan yang akan kita makan itu juga akan sehat. Lantas kalau doanya seperti apa? Kalau doanya seperti biasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, fima razaqtana, atas rezeki yang Engkau berikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu doanya. Kalau misalkan bagaimana Pak kalau kita ingatnya itu ketika pertengahan makan, dari awal lupa. Nah, kalau misalkan kita lupa, baca Bismillahil awal wal akhir, ya doanya. Bismillahil awal wal akhir. Bismillahil awal dengan nama Allah yang awal, wal akhir dan yang akhir. Cukup dengan itu juga, ya. Itu kalau misalkan di pertengahan, atau misalkan pas mau akhir, tinggal dikit lagi, itu baca aja seperti itu. Kemudian selanjutnya adab yang berikutnya itu pertama, jangan mencela makanan. Ya, ketika kita disajikan makanan, misalkan bertamu, makanan apa ini? Karena tidak disukai, makanan apa ini? Saya tidak suka dengan makanan kampung seperti ini. Oh, tidak boleh seperti itu, karena itu akan menyakiti yang punya makanan dan menyakiti yang menyajikan atau yang memberikan makanan. Ya. Kalau misalkan kita tidak suka dengan makanan itu, atau misalkan kita kenyang atau apa, bilang aja maaf atau punten, saya masih kenyang. Cukup dengan bahasa itu juga, nggak mesti dicela. Ya. Kemudian yang kedua, jangan terburu-buru apabila kita makan. Misalkan kita makan baik sendiri maupun berkumpul, itu makannya santai aja, jangan terburu-buru. Itu pun kalau makan kita terburu-buru, pertama makan biasanya kalau misalkan di pondok suka kayak gitu, karena kan banyak kan, jadi makannya khawatir nggak kebagian, makan terburu-buru. Itu bagi yang rakus. Tapi kalau misalkan kita santai, apa yang kita makan itu insya Allah akan dicerna dengan baik. Karena makanan yang baik itu makanan yang ketika kita makan kunyahannya itu sampai 32 kunyahan, sunnah.
Masa mesti harus dihitung kunyahannya? Itu disesuaikan saja, insya Allah. Sehingga Rasulullah kan makannya sedikit. Kenapa? Karena banyak kunyahannya. Sehingga dengan banyak kunyahan yang kita cerna itu akan cepat kenyang. Kalau misalkan yang kunyahannya kurang, maka itu akan lambat. Akan walaupun banyak, jadi kenyangnya akan berkurang. Harus banyak aja makan. Padahal kan untuk penampung makanan itu kan kecil. Makanya kalau misalkan kita makanan sedikit, asal kunyahannya banyak, insya Allah itu akan cepat kenyang. Kemudian makan dan minum pakai tangan kanan. Dengan makan dan minum pakai tangan kanan, maka kita akan diberkahi oleh Allah. Kenapa kita dianjurkan untuk pakai tangan kanan? Karena tangan kiri itu tangan untuk hal-hal yang kotor, seperti untuk membersihkan kubul atau dubur atau lubang depan dan belakang, ya. Masa untuk membersihkan itu kemudian nanti kita makan, walaupun udah dicuci kan tidak etis. Karena ini pun juga kalau yang kiri itu dibiasakannya dengan kebiasaan setan. Masa kita mau meniru kebiasaan setan? Setan mah nanti masuk neraka. Masa kita mau ikut juga? Jangan, ya. Biasakan pakai tangan kanan. Setiap hal baik maka lakukan dengan tangan yang kanan. Nah, kemudian menyantap makanan yang lebih dekat. Misalkan kita makan berkumpul. Nah, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Ini kita di tengah. Nah, apabila kita udah dikasih makanan di depan kita, maka itu yang usahakan itu yang kita makan. Kenapa? Karena makanan itu yang terdekat dari kita. Kalau ini kan masing-masing punya. Misalkan di depan kita apem, kemudian samping sini bolu, samping sini pisang, kemudian sebelah sininya itu roti, sebelah sininya apel. Pas ngelirik ke kanan kiri, wah makanannya enak-enak di sebelah mah. Tuh. Lah pengen yang pisang, ambil pisang, sup, ngelewat yang satu juga. Kemudian tanpa basa-basi, tanpa bilang juga, itu tidak boleh. Ya. Kalau mau adabnya itu makanan yang kita pengen, misalkan pisang, ke yang punya pisang mau apem, gitu. Terus, oh iya terima kasih, simpan lagi. Mau pisang, nah, oh boleh, gitu. Jadi trik juga. Tuh ya. Jadi kalau utamakan yang paling dekat dulu. Kemudian menghabiskan makanan, jangan sampai ada sisa. Nah, makanan yang kita makan baik sendiri maupun banyakan itu usahakan makanannya harus dihabiskan. Kenapa? Karena kita lihat perjuangan para petani itu untuk nandur atau menanam, kemudian mengurus, menyerubuk, nyemprot sampai memanen itu butuh waktu yang lama dan juga butuh kerja keras. Kalau misalkan itu tidak kita habiskan, nanti wajar kalau orang tua dulu mengatakan nanti nangis, ya wajar. Itu butuh proses untuk hal itu. Sehingga dengan adanya itu maka itu harus kita habiskan. Kemudian untuk menghabiskan makanan, minuman khususnya, minum itu jangan langsung dihabiskan. Misalkan satu gelas kita ambil satu gelas, langsung habis gitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu juga kurang baik. Yang dianjurkan oleh Rasulullah itu seperti apa? Nah, minum 3 kali, misalkan sunnahnya. Pertama, leguk, tek. Udah. Kemudian 2, leguk lagi, tek. Ketiga, teguk lagi. Nah, udah seperti itu. Nanti kalau misalkan masih gitu lagi, gitu. Kalau misalkan kita makan langsung ini, nanti napas kita langsung masuk juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu meniup makanan dan minuman.
biasanya makanan dan minuman yang panas itu sering kita tiup ya, biasanya. Nah, itu jangan dibiasakan. Kenapa? Karena oksigen yang kita serap itu bagus. Setelah kita keluarkan oksigen tersebut, maka itu akan menjadi racun. Nah, maka dari itu kita jangan meniup makanan yang panas. Sedangkan makanan yang panas atau minuman yang panas itu ketika kita tiupkan, nah itu kan racun. Yang kita tiupkan itu racun, sehingga dia akan menyebar nanti cepat, kan menguap panas, cepat bercampur. Lantas bagaimana kalau misalkan makanan atau minumannya masih panas? Mendingan cari angin yang lain, entah kipas angin, entah dikipasin pakai kipas. Jadi jangan ditiup, tapi kipasnya juga yang bersih. Jangan ini pakai kipas angin yang udah kelihatan kotor langsung dipakai, nanti malah tambah ya. Tapi cari yang bersih kipasnya, misalkan buku atau apa gitu buat ngipasnya itu yang bersih juga, jangan yang kotor tuh ya. Pasti setelah adem baru dimakan atau diminum. Nah, kemudian setelah makan yaitu kita harus bersih-bersih, terutama membersihkan tangan dan juga mulut. Dengan cara itu kita insya Allah akan terhindar dari penyakit juga. Kalau misalkan tidak dibersihkan, ini juga akan jadi kotor. Mulut kita juga akan kotor. Nanti pas keluar dilihat orang, ih itu apa? Apalagi habis makan coklat. Itu kan apa? Ya. Jadi kita harus biasakan hidup bersih dan juga berdoa, ya. Berdoa. Berdoanya seperti apa? Minimal alhamdulillahirabbil alamin. Kalau doa makan seperti apa? Doa makan biasa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna atau wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amana, yang telah memberikan makanan kepada kami, wa saqana, dan minum, wa ja'alana, dan telah menjadikan kepada kami minal muslimina, termasuk orang-orang Islam. Nah, itulah tadi untuk pelajaran kali ini. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, untuk tugas tolong catat yang pertama, kenapa kita harus makan sambil duduk. Kemudian yang kedua, kenapa makanan atau minuman tidak boleh ditiup. Itu dua ya. Yang pertama, kenapa kita makan harus duduk, dan yang kedua, kenapa makanan atau minuman tidak boleh ditiup. Untuk tugasnya, kalau udah selesai nanti boleh dijawab. Hanya itu dari Bapak, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.